Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Mukarram Al-Ustaz Haji Eko, Mukarram guru kita Al-Ustaz Syarif, kita doakan guru-guru kita semoga mempanjangkan umurnya, mensehatkan badannya, mengabulkan segala hajat-hajatnya, putra putrinya, anak keturunannya jadi anak-anak yang soleh wassalihah. Dan kita semua yang hadir pada majelis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, bertambah usia semoga bertambah semangat kita dalam ibadah, bertambah nikmat dalam keadaan taat, bertambah jauh daripada perbuatan maksiat, mencabut kenikmatan, kesukaan, kelezatan berbuat dosa dan maksiat, menjadikan kita senantiasa orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga dengan berkah jamaah sunnah, dengan berkah keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat yang belum tercapai, yang belum terkabul, semoga dipercepat pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala harapan, segala cita-cita, segala keinginan semoga semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakitnya telah kita diangkat, segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati yang punya masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang punya kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Memberikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Mentakdirkan kita haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan rezeki kita, menjadikan harta kita di tangan, bukan di hati kita, sehingga mudah bagi kita membagi-bagikannya, membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita, anak cucu kita, keturunan kita menjadi ahli sholat, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli Quran, menjadi ahli zikir, menjadi anak-anak yang takut kepada Allah, taklim kepada kedua orang tua. Mereka yang belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang belum ke masjid dimudahkan ke masjid, yang masih terjebak dalam kemaksiatan, dalam judi, dalam zina, dalam minum-minuman, dalam riba, dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, semoga Allah cabut di hatinya kesukaan berbuat dosa. Allah jadikan orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada subuh ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita, bahwasanya saat ini kita berada di bulan yang mulia, berada di bulan yang agung, berada di bulan yang istimewa, bulan kelahiran manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, bulan kelahiran manusia agung yang diagungkan oleh Allah yang maha agung. Itu bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap datangnya bulan Rabiul Awwal ini umat Islam pasti bergembira akan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang yang di hatinya ada mahabbah kepada Nabi, datang bulan Rabiul Awwal hatinya biasa saja. Tidak mungkin, mustahil. Orang yang lisannya senantiasa basah berselawat kepada Nabi besar Muhammad, datang bulan Rabiul Awwal hatinya tidak bergetar,
bertambah kerinduannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang-orang yang di hatinya ada kecintaan kepada Nabi besar Muhammad, ada kerinduan kepada Nabi besar Muhammad, ketika datang bulan Rabiul Awal dia tidak bahagia dan tidak bergembira. Sekarang saya tanya, kalau ada orang miara kambing, kemudian kambingnya lahir, kira-kira kita girang apa tidak? Kemudian ada yang miara ayam, miara bebek, miara burung, kemudian tuh burung tuh ayam bertelur, kita girang apa tidak? Girang. Kemudian kita punya anak kita lahir, padahal tuh anak nasibnya ke depan gak jelas. Apakah ke depannya jadi orang sukses atau jadi orang gagal, kita gak tahu. Ataukah ini anak menjadi anak yang membanggakan kita atau bikin ruwet kita gak tahu. Tapi ketika lahir anak, kita girang apa tidak? Girang. Kita kabarkan tetangga, kita kabarkan saudara-saudara, kita kabarkan keluarga besar, bahkan kita undang guru motong kambing, kita bikin selamatan karena lahir anak. Kalau lahirnya binatang kita suka, kita gembira. Lahirnya manusia biasa, bukan manusia mulia, kita senang. Lalu bagaimana dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sangat aneh kalau ada orang yang heran dengan peringatan Maulid Nabi. Apabila ada orang yang terheran-heran dengan peringatan Maulid Nabi, yang ingkar Maulid Nabi, itu sama saja dia berkata, kenapa kok kalian semua gembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad? Ya. Orang yang memiliki akal sehat, orang yang memiliki mahabbah kepada Nabi besar Muhammad tidak mungkin ingkar terhadap ekspresi mahabbah orang-orang yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nggak membutuhkan kecerdasan yang dahsyat, tidak membutuhkan pendalam yang mendalam. Cukup tadi, lahir binatang kita suka, itu wajar. Lahir manusia biasa, bukan manusia mulia, kita gembira, itu hal yang wajar. Lalu bagaimana dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila nanti nih habis sholat subuh, habis tahlil, tiba-tiba ada yang traktir, yuk semua makan, mau ambil nasi uduk semua, ada yang bayar. Lah kenapa kok begitu? Kata Ustaz Dedi, kebetulan lagi ulang tahun. Ini pas hari milad aneh. Ya, kira-kira boleh nggak begitu? Boleh. Ya, bergembira atas lahir kita traktir teman. Ya, kita makan-makan, kita santunan, itu boleh. Lagi-lagi lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab, paman Nabi besar Muhammad. Seumur hidupnya memusuhi Nabi. Bahkan istrinya pun setiap hari mengganggu dakwah Nabi, menyakiti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kalau udah Sahih Bukhari, berarti ini riwayat Sahih. Ya. Itu Abu Lahab ketika menjelang lahirnya Nabi besar Muhammad, karena dia ponakan. Yang namanya ponakan sama kayak anak. Menjelang lahirnya Nabi besar Muhammad, itu dia punya budak Thuwaibatul Aslamiyah, dibebaskan dari pekerjaan. Hari ini kau gak usah kerja. Ibarat kita mah, udah hari ini lu gak usah bikin buah kopi, gak usah. Gak usah masak, nyiapin makan, gak usah. Gak usah nyuci, gak usah ngepel, gak usah nyapu. Kau libur, bebas. Hari ini kau aku liburkan. Yang penting bantuin tuh Aminatul Zuhriyah, karena sebentar lagi akan melahirkan ponakan. Diliburkan itu. Thuwaibatul Aslamiyah oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Kemudian tidak lama daripada itu lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Thuwaibatul Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, kasih kabar gembira. Wahai Tuhan, ponakanmu telah lahir. Bagaimana? Sehat-sehat, sempurna. Wahai Tuhan, saking girangnya, mulai sekarang kau merdeka. Ya Allah.
mulai sekarang kau merdeka. Girang, senang. Dia nggak tahu ini bakal jadi nabi dan rasul, nggak tahu dia. Dia senang, dia gembira karena ini ponakannya. Tapi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, itu setelah wafatnya Abu Lahab, Sayyidina Abbas, berarti kan sepupuan sama Abu Lahab, ya. Berarti Sayyidina Abbas berarti saudaranya Abu Lahab. Nah ini bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ditanya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaan kau setelah? Apa kata Abu Lahab? Oh, siksa yang terus menerus, adab yang sangat pedih dan menakutkan. Akan tetapi setiap hari Senin aku dapat keringanan adab. Aku bisa minum dari jari jemariku, bisa minum susu dari jari jemariku. Kok bisa? Ya, karena dulu aku pernah senang, pernah gembira ketika lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Abu Lahab yang seumur hidupnya kafir, seumur hidupnya memusuhi Nabi besar Muhammad. Bahkan itu Nabi Muhammad itu kalau datang orang haji ke Mekah, itu kesempatan Nabi untuk menyampaikan risalah dakwah. Nabi datang ke kemah-kemah orang-orang yang haji. Karena haji kan syariat lama. Haji itu syariat syar'uman qablana, syariat sebelum kita. Ya, itu datang Nabi berdakwah. Datang dari Yaman, datang dari Mesir, datang dari Asia, semua didakwahi oleh Nabi besar Muhammad. Ya. Itu datang Abu Lahab sambil apa? Sambil nyopot sendalnya. Itu Nabi dipukul. Udah pulang. Ini jangan dengerin, ini ponakan saya nggak benar. Ini ponakan saya nggak benar, lo jangan dengerin. Pulang deh. Saking musuhin Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ternyata dikarenakan dia pernah gembira saat lahirnya Nabi besar Muhammad, dia mendapat keringanan hingga seorang ulama berkata, "Idza kana hadza kafir ja'a damuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada." Atau annahu fi yawmil itsnain da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadallu bil abdil ladzi kana tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Kalau tidak karena ada kafir, kalau si kafir ini Abu Lahab yang bitabbat yadahu fil jahim mukhallada, yang sudah dinas dalam Al-Quran. Jadi Abu Lahabnya masih hidup, tapi vonis nerakanya itu udah turun. Ini Abu Lahab. Jadi termasuk mukjizat Al-Quran. Al-Quran bisa tahu nih siapa-siapa yang beriman, siapa-siapa yang sampai mati nggak bakal beriman. Padahal banyak sahabat-sahabat yang tadi musuh Islam berubah menjadi pembela Islam. Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa orang sekarang yang dosanya lebih gede daripada Sayyidina Umar? Gak ada. Siapa orang sekarang yang maksiatnya lebih dahsyat dibanding Sayyidina Umar? Gak ada. Apa maksiat dosa Sayyidina Umar? Berencana pengen bunuh Nabi. Berencana pengen bunuh Nabi. Ada gak dosa lebih besar daripada dosa rencana membunuh Nabi? Gak. Tapi ternyata beriman. Khalid bin Walid itu panglima perangnya orang kafir. Itu saat perang Uhud. Ya, semoga kita semua sampai ke Uhud. Ya, kalau kita nanti haji umrah, ini biasa kita nanti ziarah Uhud. Itu ketika perang Uhud, umat Islam tadi awalnya sudah menang, akan tapi mengalami kekalahan dikarenakan tidak taat terhadap perintah Nabi. Nabi memerintahkan pasukan pemanah tetap di atas gunung, mau menang atau kalah tetap di atas gunung. Ya, ternyata ini posisi yang sangat pas. Datang musuh panah, habis tuh kocar kacir pasukannya Khalid bin Walid. Nah, ketika melihat udah menang, pasukan sudah kabur, lupa sama pesan Nabi. Turun ini pasukan, ikut berebut ghanimah, harta yang ditinggal oleh orang-orang kafir. Khalid bin Walid orang cerdas. Lihat sama Khalid, pasukan pemanah udah turun. Ternyata Khalid gak pergi, gak pulang, muterin gunung Pak. Muterin gunung naik ke atas gunung Uhud gantian.
umat Islam yang dipanah. Dan di situ Nabi besar Muhammad giginya patah, pelipisnya terluka, mengalami kekalahan umat Islam. Siapa yang mimpin? Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid akhirnya berubah menjadi sahabat Nabi besar Muhammad SAW, menjadi panglima perangnya umat Islam. Banyak yang kafir, musuh Nabi berubah menjadi orang yang sangat mencintai. Dan akhirnya Abu Lahab, orang yang masih hidup, udah diponis. Ini hebatnya Al-Quran. Ya, hebatnya Al-Quran. Ini sampai mati ini nanti tetap kafir. Udah nas, nanti tempatnya di neraka jahanam. Akan tapi ada riwayat dalam Sahih Bukhari, annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffaf. Ternyata setiap hari Senin dia dapat keringan azab. Kenapa? Lisururi bi Ahmad. Karena pernah gembira ketika lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budaknya dibebas tugaskan dan saking girangnya dia merdekakan. Ternyata itu bermanfaat bagi Abu Lahab. Lalu bagaimana? Famartanu. Ini kata ulama famartanu. Ini kira-kira bagaimana dugaan kita? Bil abdilladzi kana tula umrihi. Dengan orang yang sepanjang umurnya bi Ahmad masrurun. Cinta sama Nabi besar Muhammad. Gembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad. Wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira matinya gimana? Kalau yang kafir saja pernah gembira atas lahirnya Nabi, itu dapat keringanan azab. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sepanjang hidupnya beriman sama Nabi, sepanjang hidupnya berselawat sama Nabi, sepanjang hidupnya menjalankan ajaran Nabi, insya Allah dia akan selamat dari azab api neraka di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jangan dianggap remeh. Gembira atas lahirnya Nabi itu jangan dianggap remeh. Ya, kita lahir, kita hadir maulid, yang punya kerjaan ninggalin kerjaannya, yang punya dagangan ditinggalin itu dagangannya, yang punya anak, punya keluarga ditinggalin itu untuk hadir maulid. Dan insya Allah itu nanti akan bermanfaat bagi kita. Sebagaimana Thuwaibatul Aslamiyah, sebagaimana Abu Lahab membebas tugaskan Thuwaibah, ternyata bermanfaat bagi dia. Insya Allah semua maulid yang kita hadiri itu akan membuat kita dikenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dicatat, tidak ada manusia yang sehebat Nabi besar Muhammad. Tidak ada manusia yang semulia Nabi besar Muhammad. Bahkan tidak ada nabi manapun dan rasul manapun yang makomnya bisa menyamai makomnya Nabi besar Muhammad. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yuriba anhu natikun bifa. Itu dalam Burda Imam apa? Imam Busiri berkata, sesungguhnya keutamaan Rasulullah itu tidak ada batasnya. Ya, dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, gak bisa. Saking tingginya makom Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Libah itu di fase terakhir itu pengarang Libah berkata, wa ma'asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an wa arada an fadailihi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan wa jama'allahu lahu baina ru'yatihi wa kalamihi wa qarana ismahu ma'asmi tanbihan ala ulumi maqami. Wa ma'as, apalagi yang bisa kita katakan, apalagi yang bisa kita ungkapkan mengenai orang yang sudah dipuji oleh Al-Quran, dipuji dalam kitab Zabur, dipuji dalam kitab Injil, dipuji dalam kitab Taurat. Tidaklah Allah menurunkan kitab-kitab melainkan di dalamnya dibahas, dipuji, dibesarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'allahu lahu baina ru'yatihi wa kalamihi. Allah gabungkan Nabi bukan hanya bisa bicara dengan Allah, tapi Nabi Muhammad juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qarana ismahu ma'asmihi. Tidaklah disebut nama Allah, pasti nama Nabi Muhammad juga disebut. Tanbihan ala uluwi maqami. Itu semua menunjukkan betapa tingginya maqam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad.
Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, tidak disebut nama Allah, melainkan nama Nabi juga pasti disebut. Kita lihat, syarat untuk masuk Islam itu harus mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat. Seandainya ada orang yang berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa inna Adam Rasulullah wa Nuh Rasulullah wa Sulaiman Rasulullah wa Ibrahim Rasulullah wa Daud Rasulullah wa Musa Rasulullah wa Isa Rasulullah, semua nabi-nabi disebut. Saya beriman kepada Allah, saya beriman juga Nabi Adam Rasulullah, Nabi Nuh Rasulullah, Nabi Ibrahim Rasulullah, semua disebut. Tapi satu nih, Nabi Muhammad saya nggak percaya. Satu nih Nabi Muhammad saya nggak beriman. Kira-kira imannya diterima apa tidak oleh Allah? Kira-kira Islamnya sah apa tidak? Tidak. Karena Allah dan Rasulnya nggak bisa dipisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini tidak bisa dipisah. Itu orang-orang Yahudi. Ya, saking dimanjanya sama Allah, minta makanan dari surga, turun tuh makanan dari surga. Ya, hingga saking pedenya mereka berkata, Allah abadikan dalam Al-Quran, mereka berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ini kami semua ini anak-anaknya Allah, wa ahibba'uh, dan kami semua ini kekasih Allah. Kenapa? Karena merasa dimanja. Tapi ketika lahirnya Nabi besar Muhammad ternyata dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, bukan dari kaum Yahudi, mereka menolak. Mereka nggak mau beriman sama Nabi besar Muhammad. Maka ketaatannya, ibadahnya, bahkan ilmunya itu rontok, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Jadi berdasarkan ini semua, makom Nabi tinggi apa tidak? Makom Nabi mulia apa tidak? Barang siapa yang beriman kepada Allah tapi nggak mau beriman sama Nabi besar Muhammad, ditolak keimanannya. Dan nggak sampai di situ. Ya, ketika azan berkumandang, nama Allah disebut, nama Nabi juga disebut. Ketika qomat, nama Allah disebut, nama Nabi juga disebut. Dalam sholat, itu sholat ibaduddin, yang termasuk bagian tiang agama, yang mana sholat itu ibadah khusus hanya untuk Allah. Ya, sholat itu sujud khusus hanya untuk Allah. Maka tempatnya dinamakan masjid atau musola. Masjid diambil dari kata saja dan tempat sujud. Musola diambil dari kata sholat, tempat sholat. Yang mana kita sujud dan kita sholat itu hanya untuk Allah. Apa dalilnya? Kita tadi sholat subuh, usolli farda subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi sholat ini ibadah khusus hanya untuk Allah. Ini seandainya kita sholat, baca Al-Quran berjuz-juz dalam sholat, bahkan sampai hatam Quran dalam sholat, hebat apa tidak? Luar biasa. Gak usah hatam deh, sampai baca 1 juz aja tuh luar biasa. Ini bukan hanya sekedar baca, dia baca dengan tadabbur, dengan hati yang hadir, mentadabburi, menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat dengan begitu khusyuknya, dia sholat dengan begitu panjang dan lamanya. Akan tapi ketika dia duduk, ketika dia tasawuf akhir, dia lupa mengucapkan salam sama Nabi. Dia lupa tidak mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dia lupa tidak salawat sama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kira-kira sholatnya sah apa tidak? Kira-kira sholatnya diterima apa tidak? Tadi sholatnya ingat, ya Allah, lupa tadi nggak ucap salam. Lupa nggak ucap salam sama Nabi. Kira-kira itu sholatnya kudu diulang apa tidak? Kudu diulang. Ya. Jadi seakan-akan di sini Allah ingin memberi pelajaran. Hamba-hambaku, jangan lupa terhadap Nabi Muhammad SAW. Kau tidak akan kenal Allah, kau tidak akan kenal Islam, kau tidak akan kenal Quran, kau tidak akan kenal sholat, kau tidak akan kenal sujud tanpa jasanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Berarti Nabi besar Muhammad hebat apa tidak?
Nabi Muhammad mulia apa tidak? Dan tidak sampai di situ. Sholat jenazah. Sholat jenazah ini nggak ada rukuknya. Sholat jenazah nggak ada sujudnya. Sholat jenazah nggak ada duduknya. Ya wajar. Sholat biasa harus mengucapkan salam sama Nabi, harus baca sholawat sama Nabi, karena ada tasawuf awal, ada tasawuf akhir. Wajar memang itu bacaannya. Tapi bagaimana dengan sholat jenazah? Tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada duduknya. Tapi ternyata tetap kita sholat jenazah. Kalau lupa sama Nabi besar Muhammad, sholat jenazah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang meninggal, gak pernah sholat, gak pernah ibadah, gak pernah ke masjid, tiap hari berbuat dosa dan maksiat, terkenal di kampung. Ini orang ahli maksiat, tiba-tiba mati. Ini sholat jenazahnya kudu pakai ruku apa tidak? Kudu pakai ruku kan? Banyak dosanya nih Pak. Perlu pakai sujud gak Pak? Ini gak pernah sholat ini Pak. Ya Allah, hati-hati nih. Ya, mumpung masih hidup sholat, mumpung masih sehat sholat. Ya, olahraga bisa ya, lari setengah jam. Ya, naik treadmill, di atas treadmill. Ya, olahraga biar apa sehat. Tapi dia nggak bisa 5 menit di atas sejadah biar selamat dunia akhirat, nggak bisa dia. Mumpung masih hidup sholat. Ini mumpung masih hidup nggak pernah sholat, sekalinya sholat digotong rokok. Udah gitu bukan di belakang imam, di depan imam. Ya. Kalau saya di Al-Faizin bikin aturan saya. Kalau saya di Al-Faizin saya bikin aturan. Ya nggak pernah ke masjid Al-Faizin, kalau mati jangan dibawa ke Al-Faizin. Saya lalu di sana saya bikin aturan. Kok begitu Ustaz? Ya ketuanya aneh, terserah aneh. Ini kira-kira setuju kan nggak nih kalau bikin aturan begitu? Ya. Jadi sholatin di mana? Sholatin di masjid lain, sholatin di musola lain. Ya, yang penting dibikin orang obat ya. Kalau dia masih punya iman, pasti dia akan terbuka. Ya pasti dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya bakal mati. Emang mau kemana lagi? Ya, tapi kalau hatinya udah keras, itu bukannya tobat malah marah dia. Ya apa-apa ketua nih, ini perlu dilengserkan ini. Ini sebelum saya mati ini perlu dilengserkan ini. Ya Allah. Ya, selalu ala Muhammad. Sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Meskipun tuh orang nggak pernah ibadah, meskipun tuh orang terus-menerus berbuat maksiat, ketika kita sholat tetap tanpa ada ruku dan sujud. Tapi tetap aja tuh sholat jenazah yang 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah, nggak perlu baca doa iftitah. Kenapa? Karena syariatnya ini singkat. Sholat jenazah ini syariatnya singkat. Ini jenazah harus cepat-cepat dimakamkan. Ya. Dan cukup baca Fatihah, kita tidak dianjurkan baca surat-surat pendek. Akan tapi ketika takbir kedua kita baca apa? Shalawat sama Nabi besar Muhammad. Itu doa kita nggak perlu dibaca. Itu surat-surat pendek nggak perlu dibaca. Tapi shalawat sama Nabi Muhammad kita lupa nggak baca, maka sholat jenazahnya tidak sah. Dan apabila itu jenazah dikuburkan sebelum disolati, maka itu jenazah perlu dibongkarlah. Yudbasul mayyit di arba'in. Di dalam sakinah itu mayit boleh dibongkar dikarenakan 4 faktor. Kenapa? Lil mali, walil ghusli, walis sholat. Ya, dikarenakan salah satunya, oh tadi lupa belum dimandiin ini ternyata. Maka apa? Wajib digali. Atau apa? Oh tadi lupa belum disolatin. Atau udah disolatin ternyata yang sholat semuanya nggak baca sholawat sama Nabi di takbir kedua, nggak sah sholat jenazahnya. Ya berdasarkan ini semua, berarti Nabi besar Muhammad penting apa tidak? Sholawat sama Nabi mulia apa tidak? Mulia, betapa tingginya kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad.
Bahkan ketika kita doa, yang mana kita diperintah hanya berdoa kepada Allah, kita diperintah hanya minta kepada Allah. La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, itu terjemah awam. Terjemah awam la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau kita kaji, ya itu artinya lebih jauh daripada itu. La ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada berhak disembah di alam semesta kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Tidak ada tempat memohon kecuali Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah. Dan tidak akan terjadi kejadian di alam semesta kecuali atas izin Allah. Itu makna la ilaha illallah. Dan Allah memerintahkan kita ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku. Ud'uni itu amr, itu perintah. Astajib lakum itu wa'dun, itu janji. Ada perintah, ada janji. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Maka Allah berjanji wa'dun, barang siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Siapapun dia, nggak harus kiai, tidak harus ulama, tidak harus orang soleh, tidak harus para wali kekasih Allah. Siapapun dia dikasih kesempatan yang sama oleh Allah bisa mendekat kepada Allah. Siapapun dia dikasih kesempatan yang sama bisa memiliki hubungan dengan Allah. Siapapun dia dikasih kesempatan yang sama dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagus apapun doa kita, sehusu apapun yang kita panjatkan, meskipun kita doa depan Ka'bah sambil memegang Ka'bah, menangis, meminta ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kita minta dengan hati yang hadir. Akan tapi yang doa lupa dia membuka dengan sholawat, lupa dia menutup doanya dengan sholawat, maka itu doa tidak diterima oleh Allah. Itu doa tidak didengar oleh Allah. Itu doa tidak diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat pesawat. Itu pesawat kalau nggak ada bensinnya bisa terbang kan? Itu pesawat kalau nggak ada pilotnya itu bisa naik apa enggak? Nah demikian pula itu doa tanpa selawat Nabi itu nggak bisa naik. Seakan-akan Allah nggak mau mendengar, Allah tidak mau mempedulikan permohonan, permintaan orang yang tidak memulai permohonannya dengan memulai selawat nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ada doa, ada berdoa pertama memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah memuji Allah, bagus-bagus baca asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama tersebut. Ya, baca nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus apa? Kalau ada yang sesuai dengan ajak kita itu lamain. Misalnya kita lagi kepepet masalah rezeki, ya Razzaq, itu baca berulang-ulang. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya. Jadi kalau ada yang nyangkut itu baca aja. Ya. Jika kita kepengen kaya, kepengen hati qanaah, ridho dengan pemberian dari Allah, ketika kita baca ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Goni. Ya. Jadi kalau ada yang nyangkut itu dibaca berulang-ulang. Nah setelah kita memuji Allah, jangan lupa baca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu kita doa, kita panjatkan semua hajat-hajat kita. Apabila kita ada masalah, adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai kita berdoa, tutup dengan salawat lagi. Ya, tutup dengan salawat. Terakhir, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa tidak akan didengar, doa tidak akan terangkat, doa tidak akan dikabulkan tanpa salawat nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Bahkan setiap orang yang berceramah, setiap orang yang mengisi kajian, terutama khutbah Jumat, itu
sebelum khatib berkhutbah, sebelum dai berceramah, sebelum guru ustaz menyampaikan kajiannya, maka dia diharuskan untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya khatib Jumat menyampaikan khutbahnya panjang lebar dengan kajian yang sangat mendalam, bahkan yang mendengar semua terpana hingga menangis, ingat akhirat, yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat, yang tadinya maksiat berazam bertekad dia ingin bertobat kepada Allah, nangis semua dikarenakan apa? Penyampaian yang sangat luar biasa. Tapi kalau khatibnya lupa baca sholawat, ya maka khutbah Jumatnya tidak sah. Kalau khutbah Jumatnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kalau sholat Jumatnya tidak sah, maka nanti habis sholat wajib diganti sholat zuhur. Seakan-akan di sini Allah ingin memberi pelajaran. Siapapun dia tidak diizinkan untuk menyampaikan agama. Siapapun dia tidak diizinkan untuk menyampaikan nasihat sebelum dia berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Berarti Rasul mulia apa tidak? Rasul agung apa tidak? Dan tidak sampai di situ terakhir. Nanti kita wafat masuk ke dalam kubur. Ya, itu yang ditanya dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka. Tentu Allah sama Rasulnya nggak bisa dipisah. Siapa Tuhanku dan siapa Nabi. Bahkan dalam riwayat Sahih Bukhari, ini riwayat yang lebih sahih lagi, itu Nabi besar Muhammad bersabda, innakum tuftanuna fi kuburikum, innakum tuftanuna fi kuburikum. Sesungguhnya kalian semua nanti akan diuji, akan dicoba, akan ditanya di dalam kubur. Kalian akan ditanya, ma ilmu kabihada, bagaimana pengetahuan kau mengenai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ditanya sejauh mana pengetahuan kita tentang sirah Nabi, sejauh mana pengetahuan kita tentang perjalanan hidup Nabi, sejauh mana pengetahuan kita tentang akhlaknya Nabi, sejauh mana pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran. Nah, kita akan ditanya, ma ilmu kali ada bagaimana pengetahuan kau tentang Nabi besar Muhammad. Kalau yang di dunianya beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabinya, senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad, berpegang teguh terhadap ajaran Nabi besar Muhammad, maka dia akan bisa menjawab, wa Muhammad Rasulullah, wa Muhammad Rasulullah, wa Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda. Itu Nabi Muhammad utusan Allah, itu Nabi Muhammad utusan Allah, itu Nabi Muhammad utusan Allah yang membawa hidayah, yang membawa risalah. Aman Nabi wa taba'na bih. Kami beriman dan kami ikut sama-sama di dunia dengan Nabi besar Muhammad. Apa kata malaikat? Qad alimna in kunta lamuqinan bih. Ya, berdasarkan pengakuanmu ini kita bisa mengetahui kamu benar-benar orang yang beriman amanah. Nam sholihan, tidur dalam keadaan nyenyak. Ya, nunggu hari ya kan pernah saya sampaikan ya. Ya, ini kita tadinya ada di alam arwah. Semua arwah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul jadi satu. Kita pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Kita semua menjawab bala syahidna. Itu semua di alam arwah kita satu. Ya, cuman baru Allah tiupkan roh kita ke dalam rahim ibu kita pada zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita di alam arwah lama apa tidak? Lama. Nanti kita wafat, yang di dunia ini kita cuma sebentar, 60 sampai 70. Kita wafat ada di alam barzah. Nah, semua nih yang meninggal dari zaman Nabi Adam ini belum di surga, belum di neraka, tapi masih di alam barzah. Sampai nanti habis semua kiamat, baru dah ya akan pindah, akan dikirim kepada mahsyar. Berarti di alam barzah panjang apa tidak? Lama apa tidak? Tapi orang yang bisa menjawab pertanyaan dalam kubur itu nunggu kiamat itu cuma sebentar, bagaikan pengantin nunggu malam tiba-tiba bersuhu aja. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat.
Sebagai penutup, berdasarkan ini semua, maka kita bisa mengambil pelajaran itu Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi Nabi Muhammad adalah perantara kita untuk dekat dengan Allah. Siapapun dia tidak bisa dekat dengan Allah. Siapapun dia tidak akan bisa memiliki keistimewaan di sisi Allah tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Sampaikan wahai Nabi besar Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut Nabi besar Muhammad. Ikut aku kata Nabi. Kalau kalian ikut aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. At-thariq ila Allah kulluha masdudatun illa ala man ittafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup. Enggak bisa orang dekat dengan Allah tanpa ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita bisa berpegang teguh terhadap ajaran Nabi besar Muhammad, bisa menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad, dan semakin banyak lagi kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Dan harapan kita semoga di akhirat kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad, mendapat syafaat Nabi besar Muhammad, dan di surga bersama Nabi besar Muhammad. Amin. Allahumma amin. Kurang lebih selamat maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.